Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sementara tubuh pembudidaya formasi inti diperlambat oleh formasi, selusin tombak es ditembak keluar dari air laut. Tiba-tiba, tubuh lamban Elder Gu menjadi lincah lagi. Dia berhasil membalikkan dengan menembakkan sabit kuning besar. Dia benar-benar menghancurkan tombak es, tetapi seekor ular es keluar dari arah lain untuk menyerangnya. Bersamaan dengan itu, air laut di belakang Elder Gu keluar seberkas cahaya merah darah. Ketika cahaya itu ditembak dari jarak dekat dan berjalan terlalu cepat, Elder Gu tidak dapat menghindar. Dia hanya bisa berusaha untuk memblokir serangan. Cahaya merah darah tebal melintas, menyebabkan Elder Gu terdorong ke depan dan kehilangan keseimbangannya. Pada saat yang sama, cahaya biru dari sisinya, tiba-tiba berubah menjadi Han Li dengan pedang biru besar di tangannya. Penatua Gu sangat khawatir. Jelas tidak ada seorang pun di sana sebelumnya. Teknik gerakan apa yang bisa menjadi aneh ini? Dia langsung bereaksi, cahaya kuning tiba-tiba melonjak untuk menangkis pedang besar Han Li. Han Li tertawa dan menghilang. Kemudian, Elder Gu mendengar suara-suara pecah di sekitarnya dan melihat lebih dari 10 benang merah menuju ke arahnya. Jarum terbang. Penatua Gu terperanjat. Dia tahu banyak dari senjata tersembunyi ini yang terkenal di antara dunia kultivasi. Cahaya kuning bersinar terang saat mencoba menghancurkannya, tanpa disadari dia jatuh di perangkap Han Li. Bang! Han Li muncul kembali di belakang dan mengayun ke bawah, menyebabkan sinar kuning bergoyang. Selusin benang merah kemudian masuk ke dalam sinar kuningnya seperti ular. Dalam 1 detik, mereka menembus 1 meter dan masih terus menggigit lebih dalam. Dengan marah, mata Elder Gu dingin berkilau dan dia meraih kantong penyimpanannya. Dia menyadari bahwa formasi mantra dan serangan aneh bersama dengan kerusakan besar pada internal Qi yang sebelumnya dideritanya, akan sulit untuk menang. Dia mengeluarkan sesuatu, 2 garis merah muncul di bumi, menembak ke arah tubuh dengan sangat tajam. Setelah menderita serangan Han Li dan terjebak oleh jarum terbang, pancaran kuning dari tubuhnya mulai melemah, membuat cahaya merah dengan mudah menembus cahaya kuningnya. Wajah Elder Gu pucat pasi. Sebagai kultivator formasi inti, merasa takut ketika ia merasakan garis merah darah menembus cahaya kuningnya dan tidak mampu untuk menghindar. Kedua garis merah darah. Salah satu garis melintasi melewatinya, mengenai sebagian besar dagingnya. Sedangkan untuk yang satunya, meskipun kehilangan kekuatannya, itu meninggalkan lubang kecil dengan darah menyembur dari bahunya. Penatua Gu kemudian mengerang. Itu bukan serangan terakhir Han Li. Sosok Jenderal Jiwa muncul dari laut sedetik kemudian menembakkan 2 sinar merah. Pada saat yang sama, Han Li memegang pedang perak dengan 1 tangan dan mengamatinya dengan busur cahaya perak. Dengan tangan yang lain, dia melepaskan setumpuk jimat tebal, melepaskan rentetan bola api yang tak terhitung jumlahnya dan tombak es. Di saat-saat berikutnya, kilatan cahaya menyilaukan dan suara ledakan terus berlanjut tanpa akhir. Penatua Gu panik. Dia jelas merasa tekanan mantra formasi itu, serangan tanpa hentinya, dan kurangnya kekuatan sihir pancaran sinar kuning yang melindungi tubuh tidak akan bertahan. Dia menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa menarik kekuatan sihir. Tapi sebelum ini selesai, mantra Han Li menghasilkan suara dingin. Tiba-tiba, air laut yang mengacaukan yang mengelilingi Elder Gu mulai berputar, sebentar lagi meningkatkan tekanan besar yang mempengaruhi tubuhnya dengan beberapa kali lipat. Saat cahaya kuning yang melindungi tubuh Elder Gu mulai menghilang, tidak ada yang tersisa untuk menahan jarum terbang, segera menembus vitalnya dalam cahaya merah, Elder Gu ke lututnya. Sebuah cahaya perak melintas berubah menjadi Han Li, muncul di sisinya, dan menyabet pedang di kepala Elder Gu dari Istana Six. Darah menyembur keluar dari mayat tanpa kepala, mengisi udara dengan aroma darah. Han Li menghela nafas panjang,
dengan cepat melangkah ke sisi mayat untuk merebut kantong penyimpanannya. Pada saat yang sama, bengkok jiwa mengumpulkan harta tumpukan kuning. Dengan itu, Han Li dan bengkok jiwa dengan cepat diri keluar dari formasi di Windbot Divine. Setelah terbang sebentar, Han Li menenggelamkan perahu ke laut dan menenggelamkan dirinya sekitar 100-100 meter ke bawah. Setelah itu, ia menyimpan perahu Divine-nya dan mengambil kain penutup berwarna merah, membungkus bengkok jiwa dan dirinya. Mereka kemudian menggunakan mantra tanpa nama untuk menahan ki mereka. Tidak lama setelah ini, aura spiritual yang kuat dan marah tiba di atas laut di sekitar. Meskipun kekuatan spiritual kuat, pemiliknya tidak dapat menemukan jejak Han Li atau bengkok jiwa. Setelah mati-matian mengeluarkan spiritualnya dalam area sekali lagi, dia buru-buru pergi ke area lain. Han Li akhirnya merasa lega. Tentu, dia tidak akan muncul dari laut. Ia merilis penghalang cahaya biru untuk memisahkan dirinya dan sosok bujang dari lautan dan melakukan kultivasi. Penyembunyian di lautan berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Selama hari-hari itu, pemilik rasa spiritual yang besar tidak ingin menyerah dan berulang kali mencari laut beberapa kali. Tetapi karena Han Li selalu memperhatikan dia datang dan telah menahan ki-nya sebelumnya, dia tidak pernah berhasil. Sekarang rasa spiritual tidak muncul selama beberapa hari, Han Li akhirnya berani bergerak. Setelah perlahan-lahan menempuh jarak lebih dari 50 km, akhirnya dia terbang keluar dari udara laut, dan terbang dengan kecepatannya yang terbesar. Tentu saja, dia tidak bisa kembali ke laut berbintang, dan harus mencari tempat lain untuk tinggal. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan-hubungan antara Elder Gu dan Elder Miao dari Istana Six dengan pemuda bernama Wu Chou, mereka pasti akan membunuhnya. Seorang kultivator pendirian yayasan sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan dua kultivator formasi inti yang tersisa, akan lebih baik untuk pergi jauh dari mereka. Han Li kehilangan 3 perangkat formasi sihirnya dan gua abadi sewaannya, ditambah alat sihir yang hilang selama pertarungannya dengan Elder Gu, Han Li telah menderita kerugian yang sangat besar. Saat Han Li terbang, dengan senyuman pahit. Tapi ketika dibandingkan dengan nasib dari kultivator pendirian yayasan lainnya, dia lebih baik, karena dia berhasil mempertahankan hidupnya. Dia mengambil kantong penyimpanan Elder Gu. Selama di bawah lautan, Han Li tidak memeriksa kantong penyimpanan. Sekarang waktunya untuk melihatnya. Kultivator formasi inti tidak akan terlalu miskin, ia bahkan mungkin bisa menutup kerugiannya. Setelah perlahan-lahan spiritualnya masuk ke dalam kantong penyimpanan, Han Li menemukan 80 batu roh kelas menengah. Elder Gu ini benar-benar sangat kaya. Mungkinkah Elder Gu itu seperti dirinya, membawa semua barang miliknya? Ini akan menjadi batu roh untuk kultivator formasi inti. Han Li melihat ke barang-barang lainnya di kantong. Ada botol giok kuning, setinggi 1 inci, 2 jimat masing-masing berkilau dengan cahaya kuning dan biru, sebuah buku, dan bola yang berkilau dengan cahaya biru. Adapun sisa barang, nilai kecil. Buku itu tidak istimewa. Itu adalah seni kultivasi lapisan tinggi, teknik Earth Fire. Meskipun tidak bisa dikatakan umum. Sedangkan kedua jimat itu ternyata adalah jimat harta karun, meskipun dia tidak tahu namanya. Salah satunya memiliki pedang emas kecil yang ditarik di atasnya, dan yang satunya memiliki banjir biru naga. Han Li kemudian mengambil bola dan melihatnya. Akhirnya, dia yakin itu adalah inti dari binatang iblis kelas 5, barang-barang yang sangat berharga. Terakhir, ada botol kecil. Ketika Han Li membuka botol kuning kecil, dia melihat 5 pil kuning berukuran jempol. Pil-pil ini sama, berwarna cerah, berbentuk sempurna, dan memiliki aroma obat yang luar biasa. Pil debu. Han Li bergumam. Meskipun belum pernah melihat pil ini sebelumnya, pilnya sangat cocok dengan uraian yang ditemukan di pil untuk kultivasi. Han Li dengan lembut memegang pil di antara 2 jari dan melihatnya.
Saat meminum Dustfall Pill, kemungkinan formasi intinya agak meningkat. Setelah itu Han Li dengan hati-hati menyimpan botol di kantong penyimpanannya. Sekarang, Han Li harus menemukan lokasi yang aman dan memiliki ki spiritual yang melimpah. Jika Han Li atau Bengkok Jiwa berhasil mencapai formasi inti, mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan kultivator formasi inti yang mencarinya. Namun, tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Selain kultivator jenius yang mencari akar surgawi spiritual, kultivator membutuhkan obat-obatan roh yang cukup untuk kemacetan. Spirit Snow Water and Liquid Heaven Fire adalah dua bahan yang diperlukan untuk pembudidaya yang ingin membentuk inti. Ada beberapa obat yang bisa dipakai, tetapi tidak ada yang seefektif Spirit Snow Water dan Liquid Heaven Fire. Obat-obatan ini membutuhkan beberapa ramuan ribu tahun untuk dibuat. Ini tidak masalah bagi Han Li, dia telah memperbaiki lebih dari 10 obat spiritual untuk membantu menerobos formasi inti, sekarang tersimpan dengan aman di dalam kantong penyimpanannya. Adapun 5 pil Dustfall yang dia Han Li dengan lembut memegang pil di antara dua jari dan membawanya ke mata, hati-hati memeriksa itu sebelum mengungkapkan senyum samar. Pencegahan untuk diambilnya diri usaha yang sia-sia. Saat mendapatkan beberapa Dustfall Pills, kemungkinan formasi intinya agak meningkat. Setelah benar-benar membuang pil obat, Han Li dengan hati-hati menyimpan botol di kantong penyimpanannya. Sekarang, Han Li harus menemukan lokasi yang aman dan memiliki ki spiritual yang melimpah. Selama baik Han Li atau Bengkok Jiwa berhasil mencapai pembentukan inti, mereka akan memiliki kesempatan ketika melawan kultivator pembentukan inti yang ingin mereka inginkan. Namun, inti terjadi sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Selain kultivator jenius yang mencari akar surgawi spiritual, kultivator lain membutuhkan obat-obatan roh yang cukup dan waktu untuk kemacetan-kemacetan. Spirit Snow Water and Liquid Heaven Fire adalah dua bahan yang diperlukan untuk pembudidaya yang ingin membentuk inti mereka. Meskipun mereka tidak diperlukan untuk berhasil dalam pembentukan inti, tingkat keberhasilan tanpa mereka sangat kecil sehingga akan menyebabkan kultivator untuk meludahkan darah. Meskipun tidak ada statistik resmi, itu dikatakan kurang dari 1%. Terlepas dari dua hal ini, banyak obat-obatan roh lainnya juga dapat diambil untuk meningkatkan peluang sukses untuk pembentukan inti, tetapi tidak ada dari mereka yang seefektif Spirit Snow Water dan Liquid Heaven Fire. Sayangnya, mengambil banyak obat-obatan ini akan terbukti tidak berpengaruh. Itu tidak seperti menyempurnakan ki selama satu waktu yang tepat untuk mengambil beberapa obat-obatan roh yang tepat. Bahkan, kemungkinan besar terbukti memiliki efek sebaliknya. Tapi apa yang menggelikan bukan hanya efek dari obat-obatan lain yang jauh lebih rendah daripada obat-obatan dari Spirit Snow Water dan Liquid Heaven Fire, mereka membutuhkan herbal yang lebih langka dan lebih sulit untuk ditemukan. Selain itu, obat-obatan ini sering membutuhkan beberapa ramuan ribu tahun untuk dibuat. Kultivator biasa tidak akan memiliki kekuatan pembelanjaan yang begitu besar. Paling-paling, mereka akan memiliki 1 atau 2 tambahan mewah untuk Spirit Snow Water dan Liquid Heaven Fire. Tentu saja, ini tidak menimbulkan masalah bagi Han Li, terlepas dari pil yang membutuhkan beberapa ramuan roh langka yang tidak pernah ada atau belum pernah dengar. Dia telah memperbaiki lebih dari 10 obat spiritual untuk membantu dalam pembentukan inti, yang semuanya sekarang tersimpan dengan aman di dalam kantong penyimpanannya. Adapun 5 pil Dustfall yang dia dapatkan, adalah obat-obatan tambahan yang sangat langka cocok untuk pembentukan inti. Secara keseluruhan, minum obat sedikit lebih baik, tapi ini hanya pendapat Han Li. Menurut catatan kuno dan pengalaman pembentukan inti Li Huayuan, mantan guru Han Li, akan memakan waktu sekitar 3-5 tahun. Mulai sekarang, dia harus menghindari emosi yang besar, dan menemukan tempat dengan spiritual ki yang cocok. Han Li harus menemukan sebuah pulau untuk mengasingkan diri dan mencoba pembentukan inti.
Han Li mengambil slip giok yang berisi peta besar laut dengan laut berbintang dan 2 pulau utama lainnya. Han Li memasukkan spiritualnya ke dalam slip selama beberapa waktu, menemukan pulau-pulau kecil yang terpencil. Han Li menarik kembali aura spiritualnya dari slip batu giok. Dia melihat lautan dan terik matahari di langit sebelum menemukan arah yang diinginkannya. Sepanjang jalan, Han Li berhenti di beberapa pulau terpencil untuk mendapatkan kekuatan gaibnya. 2 bulan kemudian, Han Li dan Bengkok Jiwa muncul di atas pulau-pulau terpencil. Pulau ini tidak sebesar laut berbintang, tapi itu sedikit lebih besar, itu adalah Pulau Laut Kera. Pulau itu ada beberapa manusia dan tidak ada pembudidaya di atas ki kondensasi, tempat bebas di mana semua orang bisa datang dan pergi sesuka hati, namanya Pulau Kera Laut. Binatang iblis ini seluruhnya kera biasa, dan kultivator senang menangkap mereka untuk makanan di gua abadi mereka. Meskipun kera laut dianggap binatang buas, mereka dengan mudah ditundukkan oleh kultivator ki kondensasi. Ada beberapa pelaku kecil yang bekerja untuk menangkap dan menjualnya. Dengan demikian, pulau ini menjadi titik berkumpul bagi kultivator kelas rendah yang berusaha mendapatkan batu roh. Adapun sumur roh atau daerah padat lainnya dari spiritual ki, Pulau Siape sangat kurang jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Meskipun begitu pendiri yayasan atau kultivator formasi inti kadang-kadang tiba-tiba di pulau itu, kebanyakan hanya lewat. Pulau ini dibuat untuk tempat yang sangat baik bagi Han Li untuk didirikan dan menjalani pembentukan inti. 2 hari kemudian, Han Li berdiri di puncak gunung yang sepi di pulau itu. Saat dia membuat gua sementara yang baru dibuatnya, terdiri kebun obat sederhana dan 2 ruang rahasia, tidak ada desain lainnya. Han Li menggunakan alat formasi yang ditetapkan untuk meletakkan mantra penyembunyian di pintu masuk gua dan dengan hati-hati melepaskan kedua Blojade Spider miliknya dari kantong penyimpanannya, mengatur mereka untuk menjaga pintu masuk gua. Setelah bertahun-tahun menjalani tahun pengasuhan, 2 laba-laba putih telah tumbuh dan telah naik 2 tingkat, menjadi binatang iblis kelas 1 yang dengan mudah mengalahkan kultivator ki kondensasi. Han Li menebak mereka yang berusaha membungkamnya atau membalas dendam Elder Gu pasti akan mencari gua sewanya dulu. Meskipun gua abadi palsu dan disembunyikan oleh 3 formasi besar, mereka tidak akan menahan serangan kultivator formasi inti. Tapi menurut perkiraan Han Li, ada kemungkinan 50% dari gua abadi yang asli masih tersembunyi. Ini karena jalan menuju gua keabadian yang sebenarnya tersembunyi oleh mekanisme fana daripada mantra formasi yang mudah dirasakan. Pintu masuknya dengan cerdik diblokir oleh sebuah kursi batu berukir besar. Jika seseorang hanya memeriksa gua immortal palsunya, Han Li benar-benar yakin bahwa mereka tidak akan menemukan sesuatu yang salah. Tetapi jika seorang penguji yang sangat teliti datang, itu mungkin terbukti. Lagi pula, gunung lainnya berisi bak yang menakjubkan dengan aura yang unik. Itu pasti tidak akan tersembunyi dari aura spiritual yang kuat dari kultivator formasi inti. Bahkan jika mereka tidak diberi makan selama 6 tahun, mereka seharusnya masih bisa bertahan hidup. Situasi seperti itu telah terjadi sebelumnya. Han Li dan Bengkok Jiwa masing-masing memasuki kamar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.